Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ya, selamat bergabung ya. Ya, saya menghabiskan teh dulu. Oke ya, selamat bergabung ya bagi yang sudah bergabung ya. Ada Kak Su, Kak Pandu aja, Kak Evi. Ya, di pagi hari ini saya akan membahas tentang TikTok ya teman-teman ya. Ya, sesuai judul ya. Pertanyaan seputar TikTok ya. Ya. Firdan Saido, halo, selamat bergabung. Ya, itu ada Mas Kalem, selamat bergabung ya. Oke, kita ya bareng-bareng aja ya. Ya, silahkan berkomentar untuk yang ingin berkomentar di kolom komentar ya. Ya, kita akan membahas soal TikTok teman-teman ya di pagi hari ini ya. Oke, ini saya sudah membawa ini contekan ya. Tentu saja dari Mbah Google ya. Oke, ini saya sudah membawa contekan dari Mbah Google 10 pertanyaan tentang TikTok ya teman-teman ya. Ya, itu ada Kak Lia Prilia ya. Selamat bergabung ya. Oke, kita mulai saja. Pertanyaan pertama ya. Seputar TikTok. Apa TikTok? Oh, ini langsung ke TikTok Shop ya. Ya, ini apakah TikTok ini sebelumnya ini kemarin ada itu dari pemerintah ya, itu ya peraturan pemerintah ya. Itu kemarin ada peraturan dari pemerintah ya tentang TikTok Shop ya. Nah, ini ada pertanyaan seputar TikTok ya. Apakah TikTok Shop ditutup? Ya, ini dari pemerintah sendiri memberikan waktu sepekan ya untuk TikTok untuk pindah ke e-commerce komersi. Ya, ini secara resmi dari pemerintah. Pemerintah merevisi Permendag 50 tahun 2020 menjadi Permendag nomor 31 tahun 2023 ya. Ya, dan sudah ditetapkan dan berlaku di tanah air ya tentang TikTok Shop ya. Ya, ini TikTok Shop, bukan TikTok Shop ya, aplikasi TikTok Shop itu ada di aplikasi TikTok ya teman-teman ya. Ya, ini ada Kak Fitra, selamat bergabung. Ya, ini TikTok sendiri merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Oke, kita ketahui bahwa aplikasi TikTok ini salah satu saingan dari aplikasi YouTube ya teman-teman. Ya, itu video pendek itu bisa menyaingi fitur dari aplikasi Instagram ya, itu video pendek. Sedangkan sekarang untuk saat ini ya, ini TikTok sendiri sudah membuat membuat wadah untuk postingan video panjang ya teman-teman ya. Ya, sekitar 10 menit ya, 10 menit ke atas. Itu menyaingi YouTube. Oke, kita lanjutkan ya. TikTok sendiri ini dari tahun berapa ini pertanyaannya ini? Oh, ini ada keterangan ya. TikTok adalah versi internasional Douyin
yang terpisah dan diluncurkan pada tahun 2017 untuk iOS dan Android di sebagian besar pasar di luar daratan Tiongkok. Namun TikTok tersedia di seluruh dunia hanya setelah penggabungan dengan layanan media sosial Tiongkok lainnya. Oke. Ya, sudah kita ketahui ya bahwa TikTok ini internasional. Ternyata diluncurkan tahun 2017 ya. Berarti 2017 sampai 2023 ya 6 tahun ya. Ya, ada KNPC, selamat bergabung, silakan berkomentar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan seputar TikTok ya. Apa sih kekurangan TikTok sebagai media digital marketing? Oke. Oh, ternyata TikTok ini sesuai contekan ya teman-teman ya, contekan dari Mbah Google. Ya, ada Kak Fikar, selamat bergabung. Ya, ini contekan dari Mbah Google mengatakan kekurangan TikTok sebagai media digital marketing itu salah satunya kurang cocok dengan audiens dewasa. Oke. Seperti kita ketahui ya bahwa aplikasi TikTok itu seperti main-main ya teman-teman ya. Itu ada mandi lumpur kan. Itu apalagi itu mandi tengah malam itu. Itu dikasih gift mandi lagi ya, masuk angin. Itu seperti kekanak-kanakan ya teman-teman ya, mainnya main-main ya. Tapi itu serius ya. Nah, itu untuk orang dewasa seperti kurang well gitu ya. Itu apa sih itu, mandi lumpur. Mandi tengah malam ya, mandi terusan ya. Ya, ini kekurangan berikutnya TikTok sebagai media digital marketing, algoritma TikTok itu sendiri. Oke, bicara soal kekurangan TikTok ya sebagai algoritmanya ya. Ya, diketahui bahwa aplikasi TikTok itu bukan aplikasi media sosial ya teman-teman ya, tapi aplikasi untuk penyebaran konten ya teman-teman ya, distribusi konten ya kira-kira begitu. Distribusi penyaluran dan media sosial itu sepertinya beda itu, nggak pas ya, itu penggabungan itu. Ini analitik performan yang sulit diacak ya, karena kita tahu sendiri bahwa TikTok itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat ya. Ada tokonya, ada ada sosial medianya ya, itu digabung-gabung gitu. Ya, ini kekurangan TikTok sebagai media digital marketing berikutnya adalah, ini menurut sumber dari Mbak Google, TikTok sebagai tren sejenak ya. Ini diperkirakan oleh Mbak Google TikTok ini sebagai tren sejenak ya. Tapi apakah akan benar seperti itu teman-teman ya? Kita tidak tahu ya. Ini di atas ini, nah ini di atas ini ada robot ini. Nah, ini robot ciptaan aplikasi TikTok. not real ya, itu hanya bukan halusinasi ya, itu hologram atau apa itu. Ya, itu hanya ada di layar ya. Oke, ini ada pertanyaan ini, kenapa TikTok tidak ada shopnya? Ya, kita ketahui bahwa aplikasi TikTok memiliki fitur TikTok Shop ya teman-teman ya. Nah, bagi sebagian teman-teman mungkin tidak ada shopnya TikToknya. Itu dikarenakan ini
Usia minimal ditetapkan TikTok untuk mengakses serta berjualan di TikTok Shop adalah 18 tahun. Oke. Bagi teman-teman yang berumur di bawah 18 tahun, selamat ya. Ya, kalian belum bisa mengakses TikTok Shop, belum bisa berjualan di sana, tapi tidak apa-apa. Ya, bagi yang sudah 18 lebih itu bisa itu berjualan lewat TikTok Shop ya, dan fiturnya akan terbuka itu ya. Kebetulan ini di akun saya sendiri ini ada TikTok Shop. Nah, bisa berjualan, bisa apa, memasarkan produk orang lain ya. Ya, ini ada Kak Liwix, selamat bergabung, selamat berkomentar ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut. TikTok Shop termasuk apa? Menurut sumber dari Mbah Google, TikTok Shop adalah platform sosial e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna TikTok secara langsung. Penjual maupun kreator dapat menjual produknya melalui in-feed videos, live, dan tab katalog produk. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis. Oke, kita ketahui di TikTok juga ada yang namanya akun pribadi ya teman-teman ya, akun personal dan akun bisnis. Tentu saja dengan fasilitas dan fitur yang berbeda ya. Oke, kita lanjut saja ya biar gak pusing ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus ini. Mempunyai 1000 followers di TikTok bisa mendapatkan uang berapa? Bisa menghasilkan uang berapa ya? Oke, ini keterangan dari Mbah Google. Gaji TikTok dengan 1000 follower bisa mendapatkan penghasilan mulai dari $9 hingga $20 per bulan, atau jika dirupiahkan sekitar 100.000 hingga 300.000 per postingan ya. Seperti itu teman-teman. Apakah iya itu? Terus pertanyaannya, gajinya dari mana? Ya, setahu saya dengan memiliki 1000 followers ya teman-teman ya, kita bisa mendapatkan itu saweran ya, saweran dari TikTok Live. Seperti saya saat ini ya, ini 1000 follower bisa live, tapi saya ketentuannya beda lagi. Saya hanya 30 follower bisa live, itu ada ketentuan dan caranya lagi teman-teman. Udah beda lagi ya. Ini kita dengan memiliki 1000 follower, kita bisa mendapatkan penghasilan dari TikTok melalui live dan maupun postingan ya. Live ini seperti saya ini, nanti kalau ada yang nyawer atau ngasih gift ya bisa kita kumpulkan. Nah, itu bisa termasuk penghasilan ya. Dan yang dua lewat apa itu, video postingan ya teman-teman ya. Nah, video postingan ini juga bisa disawer teman-teman. Ya, bisa di gift, tapi dengan minimal 1000 follower. Live bisa diberi gift, dan postingan juga bisa diberi gift dengan syarat minimal 1000 follower. Tapi ada ketentuan lain yang juga berlaku. Seperti akun saya berfollower 30 follower bisa live. Ya, sedikit gokil ya. Ternyata ada cara lain ya. Ya, itu caranya ini bocoran ya, bocoran umum. Ya, dengan cara itu ya teman-teman ya, mengkaitkan akun kita dengan seller center. Ya, dengan menautkan akun kita dengan seller center ya, kita bisa live tanpa minimal follower ya. Mantap ya, kita bisa
memasarkan produk orang lain ya, affiliate ya, tanpa minimal follower. Karena diketahui untuk affiliate memasarkan produk orang lain itu syarat dari TikTok itu 1.500 follower ya teman-teman. Tapi dengan menautkan akun kita dengan TikTok itu kita tidak memerlukan minimal follower, langsung gaspol rem blong. Ya coba dibayangkan gaspol rem blong ya. Gaspol rempol, nah itu gaspol rem blong itu bablas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan tentang seputar TikTok berikutnya. Bagaimana cara menghasilkan uang dari TikTok? Oh, ini ya dengan menjadi influencer di platform tersebut. Nah, ya ini kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui konten-kontennya ya, menjadi influencer ya. Bisa bekerja sama dengan brand, promosi produk, lalu mendapatkan imbalan. Oke, ya seperti itu ya teman-teman ya, itu bocoran dari Mbak Google. Menghasilkan uang dari TikTok ya, dia menjadi influencer ya. Dengan itu influencer digabungkan dengan TikTok Shop ya, itu bisa berjualan produk, bisa memasarkan produk orang lain, bisa dapat saweran gift ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Apa dampak positif dari bermain TikTok? Ya, ini kita lihat contekannya ya dari Mbak Google ya Kak Fahmi, selamat bergabung. TikTok memberikan dampak positif untuk melatih kemampuan penggunanya dalam menciptakan konten kreatif, menarik dan menghibur. Saat ini pengguna TikTok berlomba-lomba untuk menciptakan konten yang dapat menarik perhatian pengguna lain. Oke. Melatih kreatif, menarik, menghibur ya. Menciptakan konten menarik, kreatif dan menghibur. Ya, ini saya juga berlatih ya ini di aplikasi TikTok ini ya. Ya, untuk menciptakan konten seru-seruan ini ya, disentuh nggak bisa nih robot ini. Ya, itu tembus ya. Hologram, tapi hanya ada di layar ya. Oke, ini cukup kreatif ini robot-robotan ini bergerak sendiri. Oke ya, ini kita ke pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup ya. Sebelum saya turun ya, bahasa TikTok itu teman-teman ya, turun berarti end life. Bukan akhir hidup ya, tapi siarannya berakhir, akhiri siaran ya. Oke, pertanyaan terakhir dari seputar TikTok application, aplikasi TikTok ya. Dampak negatif TikTok dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kira-kira apa ini? Ya, teman-teman ada yang tahu dampak negatif dari TikTok sendiri apa? Oke, ini kalau dari contekan ini dari Mbah Google mengatakan dampak negatif ini ternyata bisa berdampak pada anak-anak teman-teman ya. Ya, ini kemampuan berbaur dengan masyarakat itu jadi berkurang ya, dan cenderung nyaman dengan kehidupan online ya. Wah. Nah, ini ada lagi nih, adanya pelanggaran hak cipta. Bermain TikTok ini ternyata dampak negatifnya pelanggaran hak cipta. Ya, copyright ya, haki ya kekayaan intelektual ya. Dan ini rawan kejahatan teman-teman. Nah, itu berarti masuknya penipuan ya. Oke. Oh, ada lagi nih penyebaran virus komputer. Perjudian.
Ya seperti itu ya, ini namanya juga kepean ya, namanya juga contekan. Oke, itu tadi pertanyaan seputar aplikasi TikTok ya. Semoga bermanfaat ya, walaupun sedikit untuk kita anak muda ya, mungkin sedikit boring ya ini membahas tentang aplikasi TikTok, apalagi aplikasinya ini membahas soal teknik. Ya lo yang selamat bergabung ya. Ya tapi ini karena kita membahas seputar aplikasi TikTok dan kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman ya. Oke, seperti yang sudah saya beritahukan tadi ya, ya karena ini contekannya sudah habis ya. Oke, untuk saat ini pembahasan tentang aplikasi TikTok kita akhiri ya. Saya Dwi Heru, si manusia biasa beserta robot ini ya, robot hologram. Oh ya, dimaafi bagi yang baru bergabung ya, karena kami sudah berada di akhir acara. Nanti saya upload video itu rekamannya kalau ada kesempatan ya. Nanti kalau kurang bagus saya edit dulu. Oke, saya Dwi Heru, si manusia biasa dan robotan dari TikTok mengucapkan selamat pagi, selamat liburan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.